semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku di Asuria Official. Kali ini kita masih di sesi yang sama, sesi Jawara Jelajah Wawasan bareng Asuria. Nah, kali ini kita akan menambah wawasan terkait salah satu jurusan yang ada di Unpad. Tapi kali ini kita di rumpun Saintek, yaitu jurusan Psikologi. Dan kali ini aku juga mendatangkan narasumber yang keren abis. Beliau merupakan putra dari Fakultas Psikologi tahun 2025. Untuk lengkapnya, boleh nih Kang perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Ika Dera Gunawan dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran, angkatan 2023. Oke, biasa dipanggil siapa nih Kang? Biasa dipanggil Raka. Oke, Kang Raka berarti ya. Nah Kang, kalau misalkan PAPSI itu ada kan di universitas yang lainnya juga. Kalau misalkan perbedaan PAPSI di Unpad dengan PAPSI di univ lain, itu apa sih? Sebenarnya perbedaannya nggak jauh beda. Tapi biasanya PAPSI di Universitas Pajajaran itu dikenal karena dia dari rumpun Saintek nih. Sedangkan PAPSI kayak di UGM, di UI, itu dikenal dari rumpun Soshum gitu. Jadi mungkin yang agak membuat jadi lebih spesial karena anak-anak IPA biasanya yang mau masuk ke psikologi masuknya ke Universitas Pajajaran gitu. Berarti banyak laprak kayak gitu-gitunya nggak sih Kang? Banyak. Jadi apalagi mulai dari semester 2 dan semester 3, semester 3 dan semester 4 itu mostly kita akan diminta untuk membuat laprak nih, walaupun lapraknya nggak tulis, tapi lapraknya ketik, itu harus ada laporannya, termasuk verbatim, gitu-gitu ya. Dan di semester 1 nanti teman-teman akan diminta untuk membuat laprak, jadi kita akan disediakan model yang beneran itu merupakan otak, tapi itu otaknya adalah otak sapi gitu, dan kita harus kayak yang membedah otak sapi tersebut untuk melihat komponen-komponen otaknya. Nah nanti itu dilaprakin juga, nah itu baru laprak tulis di semester 1. Oh, kirain spesifik di manusia aja, tetapi ke hewan juga dijadiin bahan buat praktek. Jadi di Fakultas Psikologi kita mengenal yang namanya comparative study. Jadi kalau untuk mempelajari manusia, kita nggak harus menguji coba kepada manusia. Karena itu kita harus meminimalisir kayak yang resiko-resiko yang terhadap manusia, jadi kita bisa mengimplementasikannya ke hewan terlebih dahulu gitu percobaannya. Oke. Nah jadi penasaran juga, kalau dari Kang Raka sendiri, itu tuh alasan masuk PAPSI, kenapa sih PAPSI-nya PAPSI Unpad? Tentu karena aku anak IPA juga dari SMA, aku merasa mungkin akan lebih mudah nih untuk beradaptasi dengan lingkungan Fakultas Psikologi yang merupakan Saintek. Nah kebetulan PAPSI Unpad itu dilihat berdasarkan ranking universitasnya adalah satu-satunya universitas yang PAPSI-nya Saintek yang ada di top 10 gitu. Nah kalau misalkan ketika masuk ke Unpad kan ada 3 jalur, SNBP, SNBT, dan juga Mandiri. Kalau Kang Raka sendiri masuk jalur apa tuh? Aku SMUP Prestasi, Kak. SNBP Prestasi. Betul. Kalau misalkan di jalur SNBT dan SNBP, kira-kira skornya tuh berapa sih untuk masuk ke PAPSI Unpad? Kalau SNBP mungkin aku kurang tahu, tapi kalau untuk SNBT berdasarkan teman-teman aku, oh ya BTW teman-teman, kalau untuk per tahun itu biasanya nilai SNBP akan semakin naik, tapi di tahun aku di 2023, rentang paling rendah yang aku pernah dengar itu di 670-an, yang paling tinggi di 770-an. Oke, berarti amannya di 700-an kali ya? Iya, amannya 700-an sih. Tadi kan Kang Raka masuk jalur prestasi, Mandiri Prestasi. Kira-kira persiapan apa aja sih yang dipersiapkan? Karena Fakultas Psikologi Unpad ini termasuk yang cukup ketat di Unpad, bahkan tiap tahun pasti masuk jadi termasuk prodi yang terketat di Unpad. Jadi tentu aku udah mempersiapkan dari semester 1 SMA untuk prestasi-prestasi di skala nasional yang nanti mungkin akan dapat bersaing di teman-teman lainnya yang mendaftarkan di PAPSI Unpad juga nih Kak. Nah selain dari itu kita juga diminta untuk menyiapkan portofolio kalau di SMUP Prestasi untuk memastikan bahwasannya betul nih kita memiliki kemampuan terhadap prestasi yang kita lampirkan. Tadi kan sempat dibahas juga ya bahwa ada praktik ke otak hewan sapi. Kalau sekarang di semester awal-awal biasanya belajar apa aja sih Kang? Di semester awal-awal tuh kita fokus kepada psikologi secara umum, namanya psikologi umum mata kuliahnya, lalu melihat dari sudut pandang yang lebih saintifik lagi, yaitu namanya biopsikologi. Nanti teman-teman akan belajar kayak yang bagaimana sebenarnya fungsi tubuh ini sebenarnya merepresentasikan fungsi psikologis juga. Lalu kita melihat dari sudut pandang yang agak berbeda sedikit, agak saintek, yaitu di filsafat. Oh ada filsafat juga. Ada, semester 1. Tapi pada intinya di awal-awal semester awal tuh belum yang emang menjurus spesifik banget ya, tapi dari general dulu. Betul. Oke, nah kalau misalkan dari segi tugas-tugas, aku lihat kan Kang Raka itu sibuk banget ya mengikuti berbagai kegiatan kayak UKM dan yang lainnya. Nah kalau misalkan dari segi tugas di Psikologi Unpad, banyak nggak kira-kira atau masih bisa dihandle atau gimana? Kalau untuk di semester 1 dan semester 2 sebenarnya masih relatif aman ya teman-teman. Workload kerjanya nggak terlalu banyak,
Tapi kalau untuk di semester 3 dan 4, karena memang kita dipersiapkan untuk memiliki skill psikologi yang benar-benar mampu untuk entah itu sebagai tester atau sebagai orang yang menghitung alat ukur dan lain-lain, memang tugasnya lumayan banyak di semester 3 dan semester 4. Jadi mungkin kayak yang kalau teman-teman mulai berpikir untuk sibuklah di semester 1 dan semester 2 gitu. Semester 3 dan semester 4 mulai lebih selektif lagi gitu. Nah, kalau misalkan untuk prospek kerja dari PAPSI sendiri, biasanya para alumni mereka tuh banyaknya kerja di industri atau di pemerintahan atau di mana sih, Kang? Jadi sebenarnya kalau untuk Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran itu memiliki 8 profil lulusan. Tapi yang paling favorit tentunya adalah menjadi konselor, yaitu menjadi psikolog ya. Tapi selain dari itu, walaupun lulusan S1 sebenarnya masih bisa menjadi seorang konselor, tapi sampai di titik apa dulu? Ada namanya peer konselor gitu Pak. Nah, tapi yang kedua juga yang lumayan terkenal ini adalah pengembang sumber daya manusia. Sebagai misalnya HR dan juga ya mungkin penasehat di perusahaan gitu. Tapi selain dari itu, yang sekarang lagi naik daun juga nih, salah satunya ada psikolog-psikolog dari Unpad yang mulai aktif di TikTok. Mungkin itu namanya Digital Psychology Entrepreneurship gitu. Ya, berarti peluangnya benar-benar sangat luas dan sangat terbuka sekali ya. Kalau misalkan dari segi suka duka, apalagi kan Kang Raka rantau ya, bukan asli warga sini ya, bukan asli Pulau Jawa juga. Gimana sih suka dukanya, ada nggak? Terus gimana cara mengatasi hal tersebut? Sebenarnya suka duka kalau dari aku pribadi, dan sebelumnya itu jadi teman-teman, karena di semester 4 itu ada namanya psikologi komunitas, jadi aku pergi ke komunitas orang-orang yang merantau juga. Jadi sebenarnya kebanyakan tuh permasalahannya lebih ke ini sih Kak, mungkin kangen sama rumah, atau masakannya mungkin yang nggak sesuai sama lidahnya orang Sumatera gitu. Tapi kebetulan di psikologi ini memang kekeluargaannya bagus banget. Jadi kita nggak pernah merasa sendiri gitu, kita selalu merasa di-include. Gitu. Oke, jadi biasanya kayak homesick kayak gitu ya, tapi berhubung PAPSI kekeluarganya erat banget, jadi rasa tersebut nggak terlalu dominan lah ya, jadi betah-betah aja. Kalau misalkan dari UKM nih Kak, aku lihat kan Akang Raka juga sebagai presiden di SU Unpad ya, kira-kira ada rekomendasi nggak kalau misalkan untuk mahasiswa baru wajib banget buat join UKM apa? Tentu UKM SU sih teman-teman, karena itu meningkatkan skill bahasa Inggris teman-teman, dan itu kayak yang kalau di FAPSI ya kebetulan dibutuhkan banget karena semua textbooknya itu kebanyakan bahasa Inggris gitu, dan jual-jual dipakai juga bahasa Inggris, jadi mungkin akan lebih membantu teman-teman untuk kayak yang beradaptasi. Tapi selain daripada itu, aku terasa kalau masalah UKM tentu kita harus ikutin passion. Aku pribadi ikut SU karena memang aku udah passion di debat dari lama banget juga, dari SMA, dan passion di bahasa Inggris juga dari lama, jadi aku merasa kayak ya ini tempatnya cocok. Jangan ikut UKM karena FOMO, karena itu nggak akan bertahan lama. Teman-teman harus melihat UKM itu tempat untuk bertumbuh dan juga tempat untuk berinvestasi waktu teman-teman yang teman-teman yakin worth it, teman-teman gitu sih Kak. Jadi supaya nggak ada rasa terpaksa juga ya, betul. Supaya enjoy. Menindaklanjuti tadi kan Kang Raka masuk ke Unpad jalur mandiri prestasi. Nah, prestasinya itu apakah jalur baca Al-Quran atau misalkan dari bidang olahraga atau yang mana nih Kang? Jadi kebetulan karena aku agama Hindu nih ya Kak ya, jadi kayak mungkin baca Quran enggak nih, tapi aku prestasinya di debat, lalu di storytelling, juga di public speaking lah intinya, sekitaran itu. Tapi Unpad juga membuka jalur untuk kayak penghafal Al-Quran gitu, dan kegiatan-kegiatan agama lainnya. Jadi teman-teman yang mungkin memiliki kemampuan di bidang tersebut jangan takut untuk mendaftar karena Unpad mewadahi kok. Tapi kalau misalkan ini jalur prestasi ini lomba debat, apakah ada tekanan juga dari Unpad? Harus misalkan dalam setiap semester harus ikut lomba, terus harus setoran juga, misalkan udah berapa dapat sertifikat, kayak gitu atau enggak? Kalau tekanannya sih sebenarnya enggak, cuma memang ada anjuran di sana untuk kayak yang bisa berkontribusi balik aja sih bagi Unpad. Cuma nggak harus sampai di titik harus ngelaporin kayak udah apa aja didapat gitu kan. Oke, menarik juga ya. Jadi buat teman-teman yang suka lomba debat atau lomba apapun itu, yang punya hafalan juga, bisa banget berarti ya Kang, buat masuk ke debat jalur mandiri prestasi. Oke, nah tadi kan udah ngebahas juga ya, berarti prospek kerjanya tuh sangat luas. Ini menjadi penasaran, kalau untuk biaya di PAPSI Unpad terkait di jalur SNBP, SNBT, dan juga mandiri, kisaran UKT apakah bisa menyesuaikan dengan penghasilan orang tua atau udah dipatok rata, misalkan di sekian atau gimana? Sebenarnya kalau teman-teman masuk lewat SNBT dan SNBP tentu akan disesuaikan dengan penghasilan orang tua teman-teman. Itu rentangnya dari 500.000 sampai 12.500.000 atau 10.500.000, aku agak lupa. Seingatku 12.500.000.
Tapi kalau teman-teman masuk SMUP, mungkin kalau teman-teman SMUP prestasi akan bisa nih disesuaikan Kak dengan penghasilan orang tua. Tapi SMUP yang lain biasanya langsung dimetokin di Paling tinggi. yang paling tinggi gitu. Jalur mandiri pun kalau kita di jalurnya prestasi masih bisa menyesuaikan. Masih kebetulan aku dapat 1 juta Kak. Oh, worth it banget Worth berarti it ya. banget. Nah, ini mungkin bisa jadi last question atau closing statement dari Kang Raka sendiri. Bagaimana sih cara meningkatkan supaya peluang keterima di PAPSI 4 itu tinggi? Kadang orang kan beranggapan PAPSI mah susah ditembus, terus kayak mau belajar sepintar apapun banyak juga saingannya. Ada nggak sih hal-hal yang memungkinkan jadi bisa keterima lebih tinggi juga gitu? Oke, jadi sebelum aku keterima nih di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran, tentu aku udah mencoba Unpad jalur-jalur lainnya, mencoba universitas lainnya dengan jalur-jalur lainnya. Tapi intinya adalah ketika teman-teman ingin keterima nih di suatu universitas, yang teman-teman harus punya itu resiliensi dan juga strategi. Jadi pantang menyerahnya teman-teman harus dijaga untuk belajar, dan juga pantang menyerahnya untuk mencari strategi-strategi lain, karena kan mungkin ada SNBP, SNBT, SMUP pun ada banyak nih Kak cabangnya, ada yang tulis, ada yang nilai UTBK, ada yang prestasi. Nah teman-teman cobain aja semuanya. Jangan lupa juga untuk terus berusaha dan mempersiapkan nih sebenarnya kalau teman-teman mau masuk jalur prestasi di FAPSI, apa sih sebenarnya yang relate di FAPSI gitu. Kalau debat ini kan sebenarnya agak relate lebih ke hukum ya Kak, cuma Betul. waktu itu aku beruntung aja kayak masuknya di FAPSI, jadi lebih kayak yang strateginya ditingkatkan. Sekali lagi makasih banyak buat Kang Raka yang udah bersedia ditanya-tanya. Sukses selalu, dan nanti buat yang mau tanya-tanya lebih lengkap terkait PAPSI bisa DM IG Kang Raka juga kan? Boleh banget, boleh banget. Oke, nanti aku cantumin juga di kolom deskripsi. See you. Dadah. Kita tunggu di Unpad.